Selamat siang, Sobat Perpus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di acara live IG Perpustakaan UGM, Perpustakaan Menyapa, yang kali ini akan membawakan tema yaitu tata cara unggah mandiri karya akhir mahasiswa UGM. Nah, di sini pertama-tama biarkan saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Niken Anafikusuma. Di sini saya selaku moderator. Di sini saya akan memandu lebih tepatnya diskusi di sini dengan narasumber, yaitu yang pertama Bapak Haryanto dan yang kedua adalah Mbak Dewi Nurhasuti. Beliau berdua adalah pustakawan di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada yang nanti akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah, mungkin sesi diskusi ini akan saya buka dulu dengan definisi dari apa sih unggah mandiri karya akhir itu. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui teman-teman, kan karya akhir itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk syarat kelulusan mahasiswa, baik di jenjang S1, S2, S3, maupun diploma. Dan apapun bentuk karya akhirnya, baik jurnal, skripsi konvensional, maupun mungkin di beberapa jurusan ada film. Nah, semua karya akhir tersebut ternyata wajib diunggah dalam situs yang beralamatkan di unggah.etd.ugm.ac.id. Semuanya wajib diunggah. Tapi sayangnya belum banyak mahasiswa yang mengetahui prosedurnya. Jadi mungkin baru mahasiswa semester akhir aja gitu yang berusaha cari-cari kayak gitu. Dan bukan karena prosedurnya sulit, tetapi mungkin karena belum ketemu infonya aja. Nah, di sini kita bakal kasih info tersebut untuk Sobat Perpus semua. Yang pertama, saya mau menyampaikan kalau unggah mandiri ini terdiri dari 2 unsur. Yang pertama penyerahan tugas akhir, dan yang kedua juga bebas pustaka, di mana teman-teman nggak boleh ada tanggungan atau denda maupun peminjaman di perpustakaan UGM. Nah, untuk menghidupkan sesi diskusi kali ini, langsung saja saya ingin bertanya kepada salah seorang narasumber, yaitu kadang kan dalam login di ETD, di unggah mandiri ini, kadang kita menemui kegagalan login. Padahal kita mahasiswa UGM, kita ingin upload. Itu kira-kira masalahnya apa ya? Mungkin kita bisa bertanya ke Mbak Dewi terlebih dahulu. Monggo Mbak Dewi. Baik, terima kasih Mbak Niken sudah membuka acara ini. Dan sebentar ya. Baik, tadi pertanyaannya apa ya? Oke. Kegagalan login, Mbak. Oke. Itu penyebabnya baik, sebelumnya saya akan menyapa dulu untuk Sobat Perpus semuanya. Kalau di Instagram, sebetulnya bukan Sobat Perpus juga ya, tapi pemustagram. Oke. Jadi apa sih tadi udah direview sedikit sama Mbak Iken. Apa sih unggah mandiri itu? Sebenarnya syarat utama itu nggak hanya bisa login atau tidak punya tanggungan buku, tidak punya tanggungan denda, tidak punya tanggungan pinjaman. Syarat utama itu sebenarnya satu punya karya akhir dulu. Oh iya, benar Mbak. Ya. Kalau enggak, apa yang mau diunggah? Oke. Biasanya untuk gagal, tadi pertanyaan tentang gagal login ya. Gagal login itu biasanya karena satu, belum registrasi. Jadi di setting emailnya itu statusnya belum registrasi. Jadi mahasiswa harus melakukan registrasi dulu statusnya. Nah, di mana bisa dicek registrasi itu? Bisa dicek di SIMasternya. Semua mahasiswa kan punya akun ke SIMaster masing-masing ya. Bisa dicek di sana. Kemudian gagal login karena apa lagi ya? Mas Haryanto bisa bantu nggak? Oh, baik. Ini kadang yang jadi masalah tuh gini,
gagal login tuh karena status mahasiswa itu tidak aktif. Nah, itu harus kalau memang ada kesulitan gagal login, cepat-cepat aja pengunggah itu WA ke nomor kami yang sudah tertera di halaman depan unggah mandiri. Gitu ya. Pokoknya kalau ada masalah gagal login, cepat WA aja. Nanti kami respon yang cepat. Oke. Mungkin belum disebutkan ya nomor WA-nya ya. Oh iya. Mbak Niken bisa disebutkan aja. Oh iya, saya sebutkan nomor WA yang bisa dihubungi ketika teman-teman mengalami gagal login itu 0857 2508 1628. Misal nanti perlu diulangi, nanti bisa komen di sini. Oh ya teman-teman, aku mau menyampaikan kalau misal ada pertanyaan, langsung aja diketik di kolom komentar di bawah. Nanti di sesi tanya jawab otomatis kita akan jawab. Oke. Nah, mungkin selanjutnya ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu kalau mau unggah mandiri itu perlu mempersiapkan apa aja, Mbak, kayak gitu. Mbak Dewi. Baik. Terima kasih. Yang pasti adalah filenya, file karya akhirnya. Untuk persiapan unggah itu file karya akhir. Kemudian pastikan bahwa mahasiswa sudah tidak punya tanggungan pinjaman buku, baik buku maupun denda. Gitu. Nah, pinjaman buku itu di mana? Karena kan sekarang kan sudah ada silang layan. Jadi tidak semata hanya di perpustakaan pusat ataupun fakultas. Jadi bisa aja di lintas fakultas. Nah, ketika masih punya pinjaman, notifnya akan muncul di layar portal unggah mandiri. Di situ disebutkan apakah masih ada denda, kemudian apakah masih ada pinjaman tertentu, jumlah buku sekian, itu masih ada. Dan kemudian juga menunjukkan lokasi di mana buku itu dipinjam. Jadi silakan bisa menghubungi lokasi di mana tertera di situ. Demikian, Mbak. Oke. Mungkin saya tambahkan dikit ya. Oh ya. Tadi gagal login tadi terjadi juga karena gagal validasi. Gagal validasi itu nanti munculnya itu setelah login, kemudian masuk ke tahap selanjutnya, itu adalah validasi data di unggah mandiri itu. Jadi menyebutkan nama, kemudian NIM-nya itu full NIM ya, NIM-nya full lengkap, seperti di mana ada tertera di KTM masing-masing. Nah, nama juga gimana menulisnya itu harus huruf kapital dan sesuai yang tertera di KTM saja. Jadi misalnya namanya itu siapa ya? Raden Roro Niken. Iya. Nah, itu ditulis apa yang ada di KTM aja, nggak usah diimajinasikan yang lain seperti itu. Kemudian misalnya masih gagal di situ, silahkan menghubungi nomor yang pokoknya nomor magic tadi ya, magic number tadi lah, itu dihubungin aja. Nanti akan dicoba dibantu untuk setting ke emailnya, kemudian ke data mahasiswanya. Demikian, Mbak. Oke. Saya rasa sudah cukup jelas penjelasan dari Mbak Dewi tadi. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya, karena saya juga banyak penasaran nih. Yang bikin saya penasaran lagi nih, Mbak. Kan kadang tuh ada karya udah di-upload, tapi ditolak. Itu kira-kira kenapa ya kok nggak lolos verifikasi? Gitu. Dan cara biar mencegahnya, menanggulanginya gimana biar langsung lolos gitu, Mbak? Oh iya, kenapa ditolak? Kenapa, Mbak? Karena nggak diterima. Oke. Banyak faktor ya kenapa ditolak itu. Misalnya beberapa contoh aja. File itu ketentuannya kan harus formatnya PDF. Kemudian penamaan file juga harus sesuai, sudah ada panduannya, itu silakan diikuti aja. Terus kemudian ada kalau di istilahnya unggah mandiri itu ada 5 tahapan ya, perlu diketahui dulu bahwa unggah mandiri itu ada 1 sampai 5. Nah, poin 1 itu mengisi data identitas diri. Itu diisi semua. Kemudian yang kedua adalah data karya akhir. Nah, yang sedikit kritis tuh di sini. Data karya akhir itu prosesnya itu biasanya dari
Kopas. Sementara data karya akhir itu, poin 2 ini, akan menjadi metadata di repositori ETD-nya nanti, di OPAC-nya. Jadi proses di sini sebisa mungkin meskipun bisa kopas, copy paste maksudnya, itu sebisa mungkin diketik secara manual. Karena kenapa? Karena kalau prosesnya kopas itu beberapa karakter itu akan berubah menjadi simbol-simbol yang tidak terbaca. Seperti itu. Itu tahap 2, kemudian tahap 3 itu adalah unggah file. Unggah file itu kadang juga bisa juga gagal. Kenapa? Misalnya akses internetnya bisa nggak stabil, apalagi kondisi sekarang ya, yang ada kuota tapi nggak ada sinyal kayak gitu. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian nama file itu kadang NIU-nya itu kadang beda sama yang ada di naskahnya, itu juga harus diperhatikan. Seperti itu. Kemudian sebentar. Selain itu yang sering salah itu untuk summary. Summary itu untuk yang S2, S3 pasca sarjana itu, summary itu biasanya gagal unggah atau gagal nama file. Perlu dicatat di sini bahwa nama file untuk summary itu summary kemudian underscores, bukan minus. Jadi itu krusial juga. Jadi benar-benar apa yang diunggah itu nama file sebagaimana ada yang di panduan unggah mandiri itu sudah ada, di website juga ada, di edaran akademik juga ada. Demikian, Mbak. Satu lagi, sorry. Misalnya ada mahasiswa perlu komunikasi dengan verifikator atau petugasnya, tapi tidak melalui kontak saluran komunikasi, tapi di di unggah mandiri sendiri sudah ada ada filenya sendiri untuk pesan ke petugasnya. Silakan dimanfaatkan. Misalnya saya mau lulus periode ini, tapi di situ tertulisnya periode sebelumnya. Nah, itu silakan dikomunikasikan. Di situ ada media komunikasinya. Demikian, Mbak. Oke, udah cukup jelas tadi. Jadi kenapa ditolak? Itu alasannya karena tidak sesuai ketentuan, terus karena ada missing karakter, ada nggak adanya bookmark, lalu nggak adanya lembar pengesahan, dan juga kurangnya surat pernyataan. Itu ya teman-teman. Langsung aja. Sebentar, ya. Menambahkan untuk yang penamaan file tadi, jangan sampai ada spasi dalam penamaan file, karena kalau ada spasi itu nanti pas kami mau download kemudian kami baca tuh nggak dikenal file tersebut. Maka benar-benar dipastikan bahwa penamaan file itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada, gitu ya. Karena panduan penamaan file ada di web UGM itu, jadi lihat di situ. Surat pernyataan perlu ditambahkan nggak? Oh ya, pernyataan juga gini. Pernyataan untuk keaslian karya akhir atau anti plagiarisme itu diunduh yang ada di halaman depan unggah mandiri, juga pakai itu ya. Nah, juga dibubuhi dengan materi, kemudian tanda tangan ya dari penulisnya. Itu ya. Selanjutnya, ini untuk Pak Har yang agak teknis ya Pak ya. Karena misal dosen pembimbing lagi di luar kota dan ini sedang pandemi, sulit untuk menemui, itu kan kita terhambat ya Pak, padahal udah pengen cepat lulus nih. Itu gimana ya? Ada solusinya nggak? Oh gini ya, memang ini kan memang sekarang itu baru masanya pandemi corona ya, maka harus hati-hati ya. Ada cara lain, solusinya gini. Dari bagian akademik fakultas membuatkan surat keterangan. Surat keterangan itu intinya sebagai pengganti lembar pengesahan. Jadi gini, jadi otomatis dengan surat keterangan itu
sudah menggantikan lembar pengesahan. Jadi cukup satu tanda tangan, ya, yaitu dari wakil dekan bagian akademik, sudah cukup sebagai pengganti lembar pengesahan yang lain. Gitu. Oke. Jadi ketika kesulitan menemui dosen, maka solusinya yaitu menghubungi akademik, minta tolong untuk dibikinkan surat terang. pernyataannya. Ya. Boleh Nah, tambahkan, Mbak? Iya, Mbak Dewi mau menambahkan? Terkait lembar pengesahan di masa pandemi, infonya sudah ditampilkan di laman Unggah Mandiri di beranda. Lokasinya ada di sudut kanan atas laman Unggah Mandiri itu ada. Jadi info penting di situ bahwa edaran itu sudah ada lengkap di situ. Kemudian formatnya, contoh formatnya lembar pengesahan juga bisa dicek di situ. Tidak masing-masing fakultas punya format sendiri. Jadi itu sebagai apa ya? Sedikit acuan aja. Mungkin fakultas belum tahu format seperti apa. Nah, itu bisa dijadikan acuan sementara dalam masa pandemi ini. Itu, Mbak. Mungkin dari teman-teman tadi ada yang tanya, Mbak, ini. Summary sama abstrak itu beda nggak? Beda. Dalam Unggah Mandiri ini, dalam kasus Unggah Mandiri ini, summary itu adalah lebih ke ringkasan karya akhirnya, dan itu hanya untuk tesis atau disertasi. Kalau skripsi atau karya akhir yang lain kan enggak. Jadi abstrak itu ada sendiri, ada file abstrak atau file abstrak yang harus diunggah. Summary juga harus ada. Nah, untuk summary itu ada lembar persetujuan dari dosen pembimbing. Sementara abstrak kan hanya intisari atau memang salah satu yang unsur yang harus ada di satu karya akhir kan. Satu karya ilmiah itu harus ada abstraknya. Nah, seperti itu. Sementara summary kan memang persyaratan untuk unggah mandiri karya akhir di UGM. Seperti itu. Ada dua ya summary ya. Ada summary Inggris sama summary yang Indonesia. Seperti itu. Oke. Jadi bilingual ya teman-teman bikinnya, dua bahasa. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi, boleh diketik di kolom komentar. Sementara aku juga mau menanyakan lagi, Mbak. Kan kadang kita mengakses unggah.et. Macet, Mas. How are you? Macet. Oh. Macet deh. Kalau loginnya ngerti. Gimana? Gak apa-apa? Baik, mungkin bisa dilanjut ya, tanpa Mbak Niken ya. Ya. Halo? Baik, demikian ya terkait unggah mandiri. Jadi
yang belum disampaikan tadi terkait mungkin program untuk profesi. Sementara program profesi ini ada di Fakultas Kedokteran, kemudian farmasi juga, Teknik, dan teknik ya. iya, teknik Iya. sama peternakan juga ada. Ya, baik. Untuk program profesi ini perlu bebas pustaka. Sementara bebas pustaka kan sudah terintegrasi dengan unggah mandiri. Jadi mau nggak mau harus melalui unggah mandiri. Dan sebelumnya sudah unggah S1. Dengan demikian harus menghubungi nomor yang sudah disebutkan di awal tadi dengan format nanti WA ya, via WA aja dengan format bebas pustaka. Kemudian titik 2 NIM S1, strip NIM profesi, strip NIM S1, NIM profesi, kemudian fakultasnya. Demikian. Halo Mbak Niken, bisa gabung? Iya. Oke. Mohon maaf tadi jaringannya terputus teman-teman, ini Gak baru apa-apa. pindah tempat. Yang pasti masih ada kuotanya kan? Oke, tadi kita sudah sampaikan Mbak Niken untuk program profesi, mungkin bisa lebih dikelirkan lagi oleh Mbak Niken, mungkin bisa ditanyakan lagi. Silakan. Oke. Tadi formatnya sudah ya Mbak ya? Format. Bisa dijelaskan lagi nggak apa-apa Mbak? Oke, jadi formatnya teman-teman kalau ingin mengirim karya akhir dari program profesi bisa WA ke nomor 0857 2508 1628 dengan format yaitu bebas pustaka profesi _2 nama, lalu cantumkan juga NIM S1, NIM profesi dan juga fakultas kayak gitu. Yes. Mbak Dewi, ini ada pertanyaan lagi dari saya. Oh, bayar ini. Ya. Masalah bagaimana cara upload ketika karya akhir kita itu jurnal atau film, atau bukan skripsi konvensional? Baik. Pertanyaannya. Jadi karya akhir ini bentuknya untuk sekarang lebih beragam ya, tidak hanya sekedar semata karya tulis, karya akhir sebagaimana sebelumnya. Tapi ada bentuknya jurnal ataupun karya dokumenter atau film. Tapi untuk unggah mandiri, format kita standarkan dengan sesuai panduan. Jadi tetap aja sesuai panduan, ada title, ada naskah komplitnya, ada daftar isi, semua. Meskipun hanya beberapa halaman, tapi itu sudah mewakili bahwa itu akan masuk ke repositori. Karena apa? Semua untuk bisa masuk ke Simaster itu diawali dengan unggah mandiri dan bebas pustaka. Tanpa melalui itu tidak akan bisa masuk ke Simaster ataupun yudisium sebagai persyaratan wisuda atau lulus. Tidak bisa terverifikasi. Demikian Mbak. Jadi semuanya harus melalui unggah mandiri. Formatnya menyesuaikan dengan panduan yang ada di panduan yang sudah ada di edaran ataupun di website perpustakaan. Silakan. Oke. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, mohon maaf boleh diketik lagi di kolom komentar karena tadi koneksi saya terputus jadi nggak bisa ngecek pertanyaannya sebelumnya kayak gitu. Mungkin saya mau tanya tentang ini, ada pertanyaan dari Kak Tri, Fakultasnya Ekonomika dan Bisnis. Itu tentang lembar keaslian dan pengesahan tesis. Itu bagaimana, Mbak? Lembar keaslian tesis. Dan lembar pengesahan tesis. Oh ya, yang tadi jawab yang tadi, yang itu diganti dengan surat keterangan. Oh ya. Ya, yang dibuat oleh fakultas akademik. Ya. Kalau lembar pengesahan langsung bisa di-download, contohnya di laman unggah mandiri tadi ya Pak ya? Oh ya, ada contohnya di situ. Oh ya, satu lagi ditambahkan ya. Boleh ditambahkan ya Mbak? Iya.
lembar pengesahan sementara tadi tetap dilampirkan di naskah file komplitnya. Jadi ada yang sebelumnya kan dikirim ke email basisdata.lib@ugmac.id. Nah, sekarang dilampirkan di halaman kedua setelah cover, jadi di naskah file komplitnya. Itu sebagai pengganti pengesahan. Apakah nanti akan diubah dengan standar baku atau itu hanya akan berlaku selamanya? Kita lihat perkembangan nanti ya. Tapi intinya lembar pengesahan tersebut atau rekomendasi atau pengesahan sementara tersebut tetap dilampirkan di file komplitnya. Demikian, Mbak. Iya. Ini ada pertanyaan masuk. Apakah bisa mendownload karya tesis atau skripsi sebagai bahan belajar atau kajian? Oh, ini tentang ETD-nya, Pak. Ternyata. Gitu ya. Iya. Oh ya, kalau di dalam situasi yang aman-aman saja, maksudnya nggak bukan masa pandemi COVID, bisa datang langsung ke perpustakaan UGM untuk mengaksesnya secara full text-nya di layanan ETD. Ya. Tetapi karena masa pandemi COVID ini kan kita buka layanan, tapi sementara yang bisa untuk mendapatkan file komplit itu yang Sivitas Akademika UGM itu dengan mengisi formulir yang ada di halaman depan web yang perpustakaan itu, sama ngisi pernyataan juga ada di situ. Tinggal nanti kirim ke layanan.lib@ugm.ac.id. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Ini Mbak Niken ada pertanyaan tambahan tadi, katanya di IG di live-nya ada ini, summary tidak wajib ada tanda tangan promotor atau pembimbing. Itu benar. Untuk disertasi memang tidak ada tanda tangan persetujuan oleh promotor atau pembimbingnya. Tapi untuk tesis itu ada sampai saat ini persyaratannya tetap ada tanda tangan persetujuan oleh pembimbing. Itu untuk tesis. Tapi untuk promotor memang untuk summary tidak menggunakan tanda tangan oleh promotor. Mungkin itu aja tambahannya. Oh iya. Untuk teman-teman mungkin sudah cukup jelas. Ini waktunya sudah hampir 30 menit. Oh. Bagaimana, Pak Hardan? Sedikit, apakah masih akan membuka sesi pertanyaan? Boleh kalau masih ada pertanyaan. Ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh dikirim lagi. Bagi yang tadi belum terbaca, mohon maaf karena koneksinya terputus. Kalau nggak ada yang bertanya, cuma saya mau nambah sedikit. Nah, unggah mandiri itu ada batasnya, ya. Kapan harus unggah, batasnya kapan itu ada dua. Yang ini batas unggah itu yang pertama sebagai syarat judisium itu ketentuan batasnya ada di fakultas. Kemudian untuk yang ada juga syarat dari akademik, yaitu batas akhir kami untuk verifikasi. Jadi jangan sampai mahasiswa itu dalam unggahnya mepet-mepet. Jadi juga harus lihat pengumuman yang ada di akademik, juga harus lihat pengumuman yang ada di portalnya akademik ugm.ac.id. Ya. Di situ biasanya ada tanggal-tanggal kapan harus melakukan ini, kapan harus terakhir unggah, itu ada di alamatnya portalnya Direktorat Pendidikan dan Pengajaran. Oke. Mbak Dewi ingin menambahkan? Iya. Dari pertanyaannya sama? Ini ada tambahan pertanyaan. Iya. Apakah karya akhir yang diunggah harus melalui cek plagiarisme melalui suatu mekanisme tertentu, misalnya dengan Turnitin? Nah, beberapa departemen bisa dijawab ya. Beberapa departemen itu mensyaratkan demikian. Tapi untuk unggah mandiri sendiri, kita tidak mensyaratkan ada cek itu. Jadi kebijakan untuk cek plagiarisme itu ada di departemen atau fakultasnya masing-masing. Yang ada kemarin itu ada pertanyaan dari Fakultas Teknik. Sebentar saya belum tanya
departemennya apa. Tapi bisa kita jawab bahwa cek plagiarisme untuk unggah mandiri itu tidak ada. Tapi untuk departemen itu ada yang mensyaratkan demikian. Jadi bisa menghubungi untuk fakultasnya masing-masing. Gitu, Mbak. Dan setahu saya perpustakaan UGM bisa membantu untuk cek Turnitin ini ya Mbak ya? Yes, betul. Ya, secara gratis. Atau bayar Mbak? Kalau kamu bayar. Ini ada pertanyaan lagi, ternyata masih ada pertanyaan. Apakah tanda tangan harus basah, tanda tangan basah? Untuk apa itu? Tidak ada keterangannya, tapi mungkin di lembar pengesahan ya Mbak. Soalnya kita tadi bahas lembar pengesahan dan lembar keaslian tadi. Apakah harus tanda tangan basah? Basah pula dikeringin. Jadi ini pengesahan itu beberapa kan tidak ada tanda tangan dosen pembimbing, tapi hanya ada pejabat setingkat fakultas, dan itu ada stempelnya biasanya. Jadi memang harus ada tanda tangan digital sekarang ya, tanda digital, kemudian ada stempel. Nah, biasanya kan dari fakultas juga konfirm ke sini, ke kami bahwa ini sudah dinyatakan lulus atau sudah ikut ujian atau sudah layak ikut wisuda, nah seperti itu. Nah, kita saling cross check. Sebaiknya memang tanda tangannya basah sebagaimana ketentuan sebelumnya ya. Seperti itu. Tapi silakan dikonfirmasi lagi kalau misalnya memang masih unggahnya ditolak karena masalah tersebut, bisa WA ke Unggah Mandiri tadi, ke helpdesk Unggah Mandiri tadi, nanti kita akan confirm ke akademiknya. Itu Mbak. Nanti kita bantu untuk mengkomunikasikan dengan pihak akademik bahwa ini memang sudah dinyatakan lulus atau memang tanda tangan ini sudah sah atau kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Ini sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk lagi waktu saya cek ini. Apakah dicukupkan saja Mbak Dewi dan Pak Har? Boleh. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 1.42. Oh, kuota juga udah mau habis. Yeah. Jadi Sobat Perpus, 30 menit lebih sudah kita lalui untuk menjelaskan tentang unggah mandiri karya akhir mahasiswa UGM bersama Mbak Dewi dan Pak Haryanto. Tentunya kita mengucapkan terima kasih atas materi yang sudah dijelaskan tadi, tetapi apabila ada yang kurang jelas, jangan khawatir, nanti live-nya akan di-save lagi, kita record, dan juga teman-teman jangan ragu-ragu untuk bisa bertanya di DM Instagram Perpus, karena pasti akan kita balas. Dan itu juga ada satu lagi kata Pak Wahyu. Gimana, Mbak Dewi? Ada pertanyaan satu lagi kata Pak Wahyu. Oh iya, ada yang masuk satu lagi. 2 lagi ternyata Mbak Dewi. Nah, oke, 2 terakhir ya ini ya. Kalau sudah unggah dan sudah terverifikasi, kemudian ternyata beberapa waktu ada perubahan, apakah perlu unggah ulang atau biarkan begitu saja? Oh ya, baik saja. Ya harus diunggah ulang, tapi sebelum mengunggah ulang harus beritahu kami dulu lewat WA yang sudah tertera di portal unggah. Dia harus beritahu dulu, karena kita harus membuka lagi biar dia mahasiswa yang mau ganti itu bisa melakukannya. Itu Mbak Niken. Iya. Ini ada pertanyaan satu lagi terakhir, tetapi tampaknya juga sudah dijawab oleh Pak Arif di kolom komentar, yaitu kalau mau cek Turnitin harus ke Perpus ya. Dijawab oleh Pak Arif. Cek Turnitin bisa langsung kirim ke layanan @lib.ugm.ac.id. Jadi langsung kirim email saja gitu. Mungkin mau menambahkan? Batas wisudanya tadi udah ya? Batas unggah mandiri untuk S2 tadi sampai 29 Juni sebagai info aja. Kemudian untuk yang diploma dan S1 itu tanggal 30 Juli. 30 Juli ya benar. Nah, sebaiknya unggahnya tidak mendekati batas-batas akhir ya. Karena biasanya loadingnya jadi trafficnya agak banyak, jadi bisa gagal unggah atau ya adalah masalah biasanya. Jadi sebaiknya diunggah dari lebih awal waktu aja. Demikian aja Mbak. Makasih. Ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini Pak
Pak Haryanto dan Mbak Dewi. Buat teman-teman atau Sobat Perpus, jangan lupa acara live di Perpustakaan UGM di IG ini masih akan banyak lagi. Mungkin nanti akan bahas tentang layanan new normal, lalu tentang bagaimana part-time di Perpus, dan lain-lain. Dan teman-teman boleh request temanya. Dan misalkan ada saran dari teman-teman untuk media sosial Perpustakaan UGM, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya melalui DM atau komentar, boleh juga. Terima kasih untuk hari ini atas perhatiannya teman-teman. Stay safe dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat. Semoga cepat lulus bagi yang menyaksikan ini. Akhirul kalam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.